Oke. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mohon kepada ketua kelas atau ketua murid untuk menyiapkan dan berdoa. Silakan. Silakan. Doaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa di hari apa namanya sekarang? Hari Jumat. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sip. Sahur masih aman sahur? Belum ada yang mokel belum? Kakak udah mau ya? Oh, good. Baik, sebelum mengawali Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, kalau yang dipanggil namanya jawab hadir atau hadir. Yes, sir. Yang pertama, Abinaya. Oke, hadir. Dan yang terakhir, Tazkia. Hadir ya, kalau gue yakin semuanya hadir. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Dirosa, betul. Sebelum kita masuk ke materi dirosanya, Bapak ingin kalian melihat dulu cuma 5 menit saja untuk mencari kata-kata yang berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Bapak sudah bawa video ya? Good job. Dirham. Siapa tahu dirham apa? Ada Opera. Pinter, boleh Bapak sebutkan. Budaki. Apa budaki? Yang menunaikan apa? Zakat. Ya. Jangan ini terus yang jawab. Zakat. Zakat pasti tahu. Kalau info apa info? Guru favorit kalian ya? Berikutnya, dinar apa dinar? Agak, dinar apa? Mas apa? Mas apa? Betul. Ada merah. Nisa. Tuh, jangan jauh. Nisa. Pak Bagas. Batas untuk mengeluarkan zakat. Oke, good job untuk Bagas. Lebih tepatnya adalah batas minimal mengeluarkan zakat. Oke, sip. Kalau Haul apa Haul? Good job, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau Mas pada tahu ya, kalau Mas pasti sudah tahu. Baik, alhamdulillah. Itu review materi sedikit ya. Karena
Karena kemarin atau materi sebelumnya kita membahas tentang zakat emas dan perak. Kalau zakat emas dan perak itu berapa persen? 2,5%. Oke, good job. Sekarang kita mulai masuk ke materi. Kira-kira ini gambar apa? Panen, betul. Kalau yang sebelah kiri kalian ya. Sebelah kiri kalian ini panennya melimpah atau tidak? Kalau yang sebelah kanan tidak, yang kering. Oke. Kalau panennya melimpah, kira-kira banyak makanan, banyak beras. Kira-kira kalau berbagi dengan orang lain atau yang membutuhkan, manusiawi atau tidak? Manusiawi. Ya, karena manusia itu makhluk Sosial. betul, makhluk sosial. Ya, berarti berbagi itu sesama manusia itu sangat manusiawi sekali. Kalau ini yang kering, ya, hasilnya bakal beda dengan yang melimpah atau tidak? Betul. Kalau misalkan ada syariat zakat hasil pertanian, kalau zakatnya disamakan yang melimpah dengan yang kering, atau mungkin yang melimpah itu kan cukup hujan ya. Kalau yang kering berarti tidak cukup hujan dan mungkin harus mengairi dengan sendirinya. Kalau syariat zakatnya disamakan persentasenya, kira-kira adil atau tidak? Tidak. Berarti perlu ada keadilan di sini. Dan Masya Allah, kalau kita lihat pengertian kemudian kajian tentang zakat hasil pertanian, ternyata di situ ada keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilannya, Allah membedakan pertanian yang disirami dengan hujan atau hanya mengandalkan hujan, dan pertanian mengandalkan usaha manusia untuk mengairinya atau tidak cukup dengan hujan. Kita akan lihat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zakat hasil pertanian. Kita akan bersama-sama melihat dalil dari zakat pertanian. Boleh semuanya menghadap ke depan. Oke, Bapak bacakan saja langsung artinya ya, karena kita berpacu dengan waktu. Oke, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ini di Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 267. Ini landasan ya, bahwa pertanian itu ada zakatnya. Next. Yang kedua, coba Bapak mau pilih untuk membaca artinya saja ya. Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikan amasnya. Zakatnya pada waktu memetik hasilnya akan tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan pada surat Al-An'am. Masya Allah. Dalil yang kedua itu adalah Quran surah Al-An'am ayat 141. Ingat ya. Nih kayak obat-obat banyak. Baik, Al-An'am ayat 141. Kalau yang tadi apa? Al-Baqarah ayat 260. Ya, oke sih. Pinter banget ya sekalian. Siap.
kilogram. Kalau satu wasa berapa kilogram? 150. Hebat ya, nanti di rosanya 100. Berikutnya, apabila hasil pertanian termasuk ke dalam jenis makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan sebagainya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Kalau makanannya makanan pokok, bahan makanannya makanan pokok, maka itu semuanya disetarakan dengan perhitungan kilogram ya. Tapi kalau yang bukan makanan pokok, ternyata yang bukan makanan pokok itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dedaunan. Dedaunan emang dimakan? Hah? Ada daun singkong. Daun apa lagi? Daun pepaya. Kangkung dimakan nggak daunnya? Nah, berarti masuk ya. Dedaunan, bunga. Bunga dimakan nggak? Bunga apa? Bunga siapa? Telat. Telat. Dan sebagainya, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah atau negeri tersebut, dan makanan pokok di negeri kita adalah beras. Jadi kalau yang bukan makanan pokok, maka itu disetarakan ya. Biasanya disetarakan dengan harganya. Kalau misalkan jeruk nih, kan jeruk makanan pokok atau bukan? Bukan, berarti jeruk itu nanti harganya disesuaikan. Kalau hasil panen jeruknya itu sudah mencapai harga beras 750 kg, berarti nisab jeruk itu adalah sebatas itu. Paham? Ya, kalau nanti paham? Siap, kita maju. Oke, berikutnya kita masuk ke kadar zakat hasil pertanian. Jadi disinilah letak keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat memahami betul bahwa pertanian itu tidak selamanya subur. Tidak selamanya subur ya. Tapi ada kalanya kekeringan, harus diairi sama manusia. Makanya Allah Maha Adil. Untuk yang 10%, ini yang pertama. Kalau zakatnya 10% hasil pertanian, maka ini adalah untuk pertanian yang mengandalkan air hujan, sungai atau mata air. Jadi yang berasal dari alam, airnya tercukupi, manusianya nggak susah-susah, nggak repot-repot. Zakatnya berapa persen? 10%. Ini masih apa namanya? Tidak memberatkan ya, masih ringan. Dan untuk yang 5% kalau mengandalkan irigasi atau usaha manusia. Adil atau tidak adil? Makanya kita harus mensyukuri apa yang Allah sudah tentukan, bukan hanya hasil buminya saja, bahkan zakat pertaniannya pun Allah sangat adil. Kemudian berikutnya nanti kalau menghitung zakat, silakan. Kalau menghitung zakat nih ada biaya pengelolaan. Jadi nanti sebelum menghitung zakat, biaya pengelolaan itu harus dikalkulasikan dulu biar tidak merugikan petani. Dan jadi nanti biaya pengelolaan itu diambil dulu dari hasil panennya. Jangan dihitung dimasukkan ke perhitungan zakat ya, karena nanti akan terlalu besar dan petaninya kasihan. Kemudian nanti ditentukan 10% dan 5%-nya tergantung pengairan untuk pertanian tersebut. Bapak mau tanya, ada haul nggak di zakat pertanian? Ada atau tidak ada? Nggak ada. Berarti haul atau kapan harus mengeluarkan zakat pertanian? Oke, good job. Berikutnya, sekarang kita akan berhitung ya. Bapak mohon maaf dulu kalau nanti ketika menjelaskan perhitungan Bapak kurang begitu terampil karena Bapak bukan guru matematik ya. Tapi Bapak yakin kalian hebat-hebat matematiknya karena guru-guru matematik kalian di sini tuh hebat-hebat. Ya, ada Bapak Suki, ada Pak Hendi, ini belum. Pak Hendi mah guru pejok, guru PJOK. Ada Pak Abdil itu guru-guru hebat. Kemudian ada Bu Mina ya. Ada Bu Mina ya. Bapak yakin kalian bisa menghitung zakat? Oke, yang pertama Bapak mau jelaskan untuk zakat hasil pertanian ini ada dua versi, ada dua perhitungan. Yang pertama adalah perhitungan berdasarkan berat kilogram
Islamnya, dan yang kedua perhitungan zakat berdasarkan apa? Uang alias duit ya. Oke, yang pertama hasil panen misalkan 5 ton ya. Dilihat dulu ke depan, yang laki-laki juga lihat ke depan. Hasil panen 5 ton, itu kan berapa kilo? 5.000. Hasil panen 5.000 kilo. Kemudian biaya pengelolaan sebesar 1 juta. Nah, untuk menghitung yang kilogram, biaya pengelolaan harus dikonversi, dirubah ke kilogram juga. Berarti kalau 1 juta harga berasnya 10.000, maka yang 1 juta ini berapa kilo? 100 kilogram. Berarti yang 5.000 kilogram tadi hasil panen dikurangi dulu biaya pengelolaan biar petaninya gak rugi, dan Allah pun sangat memahami hal itu. Maka jumlahnya 4.900 kilogram. Nah, ini yang baru dikeluarkan zakatnya atau dihitung zakatnya. Berarti 4.900 dikali 10%, itu perhitungannya sama seperti 4.900 dikali 10 dibagi per 100. Itu yang kilogram. Maka hasilnya berapa? 490 kilogram. Paham? Oke. Versi yang kedua, lihat ke depan lagi. Versi yang kedua adalah kalau kita mau mengeluarkan zakatnya berupa uang. Kalau berupa uang, maka hasil panennya konversi ke berupa uang. Tadi hasil panennya berapa kilo? 5.000 kilo. Harga berasnya berapa? 10.000 kilo. Berarti 5.000 kali 10.000 berapa? 50 juta. Oke. Oh sebentar, mau tanya dulu nih. Kalau 5.000 kilo itu sudah mencapai nisab zakat yang tadi atau belum? Sudah. Karena nisabnya berapa tadi? 750 kilogram. Berarti ini sudah wajib zakat ya? Oke. 5.000 kali 10.000, 50 juta, 50 juta. Nah, ini jangan dulu hitung zakat, tetapi dikurangi dengan biaya pengelolaan yang tadi berapa? 1 juta. Berarti dikurangi 1 juta 49, benar kan? 49 juta. Kemudian dikali yang 10%. Ini berarti kalau 10% pengairannya dari mana? Dari hujan. Hujan. Kali 10% berarti berapa kalau diuangkan? 4 juta 900.000. Oke, sip. Paham sampai sini? Oke, kalau paham, Bapak mau membagikan kertas berkelompok. Kita sama-sama perhitungan zakat, nanti Bapak akan kasih soalnya. Oke, dengarkan dulu. Barusan Bapak mendapatkan ilham. Khawatirnya kita tidak ke guru untuk menghitung zakat. Berarti zakat ini nanti kita kerjakan di pertemuan berikutnya, ya. Berikutnya kita akan MBG dan sholat. Ada yang tahu MBG itu apa? MBG dan sholat itu adalah mari bermain game dan soal latihan. Baik, MBG dan sholatnya insya Allah kita akan menggunakan Kahoot. Jadi silakan disiapkan HP-nya masing-masing.
murid Bapak. Oke. Ayo dipercepat jawabnya karena yang level 2 itu biasanya lebih cepat waktunya juga. Megalodonnya lebih cepat untuk menerjang kalian. Masih tersisa 2 menit 40 detikan, mudah-mudahan selesai sampai level 3 ya. Ayo dipercepat, itu megalodonnya sudah mendekat. Enggak asal dengan jawab baik. Oh, Wih, apa enggak ada yang jadul ya? Sami jawab nggak Sami? Oh, jawab. Dari Kamla dan Faza silakan petunjuknya didengarkan. Kamla apa? Tapi Faza kalau dia kumbang. Angkat tinggi, angkat tinggi. Oke. Oke, selamat. Alhamdulillah. Level 3 terakhir. Jawabnya lebih cepat lagi ya, karena level 3 biasanya juga waktu megalodonnya juga lebih cepat nih. Masih ada waktu 1 menit, insya Allah kita selesaikan. Oke, fokus. Hati-hati kalau salah karena kalian tidak mendapatkan boosternya. Kalau salah menjawab, nanti kalian tidak bisa dapat booster untuk menjauhi megalodon. Suriken sama apa itu? Kota Ayo waktu 'Alhamdulillah. Dan sholatnya selesai sampai sejak ucap tentang untuk semuanya. Katanya siapa? Oh, insinyurnya Naila yang pertama. Kemudian apa lagi? Pelautnya Faiza. Terus? Udah. Oke, alhamdulillah karena waktu juga ya. Sepertinya kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelum diakhiri, Bapak ingin tanya dulu, HP-nya disimpan kembali ya di meja. HP-nya disimpan kembali di meja. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan zakat pertanian itu ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang 7,5% ya kalau gabungan. Oke. Karena apa? Karena adil. Ada jawaban yang lain dari Iwan. Kenapa harus dibedakan zakat hasil pertaniannya? Ayo, ayo. Balas. Baik ya, supaya adil. Berarti Allah, ya kan, ini terakhir hikmahnya, Allah menginginkan kita atau Allah menginspirasi kita semua untuk bersikap adil, bersikap proporsional dan profesional, harus sesuai dengan tempatnya. Betul tidak? Oke, alhamdulillah karena waktunya sudah habis, Bapak cukupkan saja pembelajaran hari ini. Insya Allah nanti kita sambung kembali di pertemuan berikutnya. Zakat perniagaan ya. Nanti kita akan belajar tentang zakat perniagaan setelah zakat pertanian ini.
Baik, kita tutup saja dengan duduk yang rapi dulu. Tolong disiapkan Bagas. Silakan. Jumat. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko Mahsalam. Terima kasih semuanya, bisa kembali lagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melihat Bapak Irfan Solihin melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik dan bagus ya. Anak-anak hidup semua hidup dalam pembelajarannya, tidak ada yang dia begitu ya, aktif semuanya, jadi bebas aktif, politik bebas aktif ya. Dari yang lain cuma Pak Hari yang rumput PAI. Baik, alhamdulillah tadi Bapak Irfan Solihin sudah memberikan contoh bagaimana menyajikan materi yang terkesan mungkin membuat ngantuk dan sebagainya dengan sangat fun sekali. Jadi Pak Irfan mengajarnya fun sekali. Alhamdulillah. Semoga bisa jadi pembelajaran bagi kita untuk kedepannya, untuk membungkus pembelajaran materi yang kelihatannya tidak fun jadi fun. Baik, melanjutkan dari tanggapan teman-teman ya, ini memang salah satu pembelajaran yang sebetulnya cukup tidak populer diajarkan ya, tapi dengan tadi dikenalkan dengan metode yang dipakai oleh Pak Irfan Solihin, ini terkesan materi yang memang jarang diajarkan sulit ini terkesan menjadi lebih sederhana gitu ya, lebih sederhana dan nampak anak-anak lebih memahami apa yang disampaikan oleh Pak Irfan itu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya, guru-guru, sehingga bisa menyampaikan materi yang sulit itu menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Demikian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait pembelajaran di Rosa Islamiyah ini, terutama materi zakat ya, memang akan lebih bagus diperbanyak di tahap mengaplikasikan, karena memang harus aplikatif sekali. Ketika hanya berakhir di teori saja, pasti anak-anak bingung. Tapi ketika belajar aplikasikan, insya Allah anak-anak lebih paham seperti itu. Baik, jadi ini bagus banget, aplikatif banget ya. Apalagi kalau aplikasinya bisa lebih lama. Terima kasih. Ya, kita tutup dengan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah LS kali ini bersama Pak Iso sangat sangat fun sekali ya. Dimulai dengan pemantik yang sangat menarik ya, kemudian media-media yang juga sangat digitalisasi ya, sudah digitalisasinya ada, kemudian pemantiknya bagus, dan tahap tadi apa ya, terakhir itu kita ada games ya, itu merupakan keasikan tersendiri untuk anak-anak ya. Jadi untuk anak-anak sekarang melihat Pak Iso ini di Dirosah punya daya tarik ya, punya daya tarik tersendiri, punya ciri khas tersendiri ya, dengan games-gamesnya yang sangat menarik ya, dengan megalodonnya. Betul Ibu? Betul. Oleh karena itu kita ingin kasih satu jantung buat Pak Iso ya.
Siap semuanya? Ya. Siap. Pak Yusuf, Megalodon. Wow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama menyimak kisah tadi dengan guru model Pak Irfan. Luar biasa, beliau menyajikan materi sektor pertanian dengan sangat baik. Kita akan dengarkan kesan-kesan dari Pak Irfan setelah mengajar sektor pertanian dengan anak-anak kelas 8 Alif Arabi. Silakan Pak Irfan. Baik, alhamdulillah wa syukurullah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk KRS kali ini berjalan cukup lancar ya, alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak sekolah, yayasan, manajemen dan lainnya yang belum bisa disebutkan, serta jajaran guru juga yang semuanya sudah menginspirasi saya dalam mengajar. Mudah-mudahan pembelajaran yang saya sampaikan ke anak-anak bisa diterima dengan baik, bisa diterima dengan menyenangkan ya, karena harapan kita semua adalah dengan pembelajaran itu bukan menyebabkan tidak senang ya, tetapi saya sebagai guru ingin bahwa anak-anak kita itu senang kepada kita, senang belajar dengan kita, dan bisa menerima ilmu yang kita sampaikan dengan perasaan bahagia gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan untuk kita semua supaya pembelajaran kita itu dirasa menyenangkan gitu buat kita, bukan hanya untuk gurunya saja tetapi untuk muridnya juga. Dan model pembelajaran yang saya laksanakan di LS ini, kalau dari segi model itu adalah based learning ya, kalau tidak salah, problem based learning, karena kita mengkaji masalah pertanian itu harus dijakatinya seperti apa gitu ya. Tadi juga harus ada latihan cara menghitung zakatnya, tapi berhubung karena waktu juga kita langsung ke evaluasi saja. Mudah-mudahan nanti bisa dipertajam lagi, bisa lebih diperkuat lagi terkait menghitung zakatnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, tadi nasihat dari Pak Irfan ya, kita harus mengajar agar siswa senang kepada kita, senang belajar dan mendapatkan ilmu dengan bahagia. Kita akan kembali lagi di LS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.